Zain terdiam mendengar perkataan Naura. Walaupun sebenarnya apa yang wanita itu katakan adanya benar, tapi entah mengapa Zain merasa tak tega mengatakannya. Jangan pikirkan perkataan papaku. Itu hanya pendapatnya saja. Dia tak tahu kalau kita pernah tidur berdua. Dia hanya tahu kalau aku akan tetap menikah, jawab Zain. Naura menunduk, tak menjawab lagi. Kenapa? Kamu kecewa? Apa kamu mengharapkan aku mencintaimu? Karena kamu sekarang sudah punya rasa cinta untukku, tanya Zain. Naura meneguk salivanya. Ia tak menyangka kalau Zain akan berkata seperti itu. Tidak, jawab Naura. Kalau begitu jalani saja pernikahan ini. Besok kita akan membeli cincin. Lalu lusa kamu akan fitting baju. Berikan nama lengkapmu dan nama lengkap kedua orang tuamu. Untukku membuat kartu undangan, ucap Zain. Naura mengangguk. Jadi, kita hanya menikah selama 1 tahun? Iya, itu tergantung dirimu, jawab Zain. Naura menghela napas. Kenapa tergantung padaku? Kamu yang mengajakku menikah. Kamu yang membuat surat perjanjian itu. Kamu juga yang mengatur acara pernikahan ini. Aku hanya mengikuti semua kemauanmu, kan? Oh, jangan-jangan saat di klub malam kamu sengaja menjebakku dan membuatku menjadi mabuk sehingga tak sadarkan diri. Naura memandang tajam. Saat kita tidur bersama, kita melakukannya atas dasar mau sama mau. Dan sekarang kita akan melakukannya lagi. Zain memarkirkan mobilnya di depan sebuah hotel. Naura melihat ke arah sekeliling. Ia baru menyadari jika Zain membawanya ke tempat ini, bukan ke rumahnya. Kenapa kemari? Naura terlihat kebingungan. Karena aku ingin melakukannya lagi denganmu. Tenang saja, aku sudah membawa pengaman, jawab Zain. Aku tak mau melakukan lagi, jawab Naura ketus. Tapi Zain yang hanya tersenyum lalu membuka pintu dan menghampiri Naura. Ia menggenggam tangan wanita itu dengan erat. Lepaskan Zain, aku mau pulang ke rumah. Naura mencoba melepaskan tangan Zain yang menggenggam tangan kirinya. Setelah kamu memuaskan hasratku, aku akan mengantarkanmu pulang, bisik Zain. Naura memandang tajam. Zain bahkan langsung menuju ke lift dan tak melepaskan tangan Naura. Sepertinya pria itu sudah memesan hotel lebih dulu, karena saat ini ia sudah terlihat memegang sebuah kartu akses masuk ke dalam hotel. Zain, jangan gila. Naura mencoba melepaskan, tapi genggaman tangan Zain terlalu kuat. Zain tak juga menjawab. Ia membuka pintu dan memasukkan Naura ke dalam kamar hotel itu. Naura pun mencoba membuka pintu, namun Zain menyimpan kartunya. Kenapa Zain? Kamu sudah mengambil keperawananku. Lagi pula, kita akan menikah kan? Kenapa harus melakukannya lagi? Naura merasa tak ingin. Justru karena kita akan menikah, kamu sebentar lagi akan jadi istriku. Seluruh tubuhmu ini milikku, jawab Zain yang langsung membuka bajunya. Iya, kenapa kamu tidak bisa bersabar? 1 bulan lagi kan? Naura menutup matanya saat Zain mulai melepaskan celananya. Zain mendekat sambil tersenyum. Ia kini sudah tak mengenakan sehelai benang pun, dan terlihat seperti pria yang sangat bernafsu. 1 bulan lagi terlalu bagiku. Aku ingin sekarang, besok dan seterusnya. Zain mulai mendekat. Naura masih menutup matanya dengan tangan, walaupun ia sedikit mengintip. Kalau sebelumnya, ia melakukannya karena sedang dalam keadaan pengaruh alkohol. Tapi, kali ini berbeda karena ia dan Zain sama-sama sedang tidak mabuk. Zain mendekat. Naura pun menyender di tembok. Dengan tangannya berada di samping Naura, pria itu mulai mencium Naura dengan ganas. Zain, hentikan! Naura berusaha melepaskan. Walaupun sebenarnya ia menikmatinya, ciuman Zain memang membuatnya ingin terus menikmatinya. Pria itu memainkan lidahnya dan membuatnya ikut memainkan lidahnya juga. Tangan Zain bergerak nakal dan membuka kancing baju satu persatu. Naura merasakan tubuhnya melemah, tak bisa melawan apa yang Zain lakukan. Tangan Zain bergerak nakal dan membuka kancing baju satu persatu. Naura merasakan tubuhnya melemah, tak bisa melawan apa yang Zain lakukan. Please Zain. Apa sayang?
Kamu mau sekarang juga? Zain akhirnya berhasil membuka baju Naura. Naura menutup kedua bukit kembarnya yang masih dibalut dengan bra berwarna hitam. Kamu sungguh seksi sayang, bisik Zain yang langsung membuka tangan Naura. Ia dengan lihai membuka kaitan bra yang masih berbalut tubuh Naura. Kenapa malu? Aku sudah pernah melihatnya kan? Zain membuka tangan Naura. Zain, saat Naura ingin bicara, Zain menutup bibir Naura dengan ciumannya, lalu membaringkan tubuh wanita itu di atas kasur. Dan dengan gerakan lembut, pria itu mencium kedua bukit kembar Naura. Ah, Zain. Naura merasa seluruh tubuhnya tak mampu menahan sentuhan lembut Zain. Apalagi tangan ini kini membuka rok yang dikenakan Naura. Jangan Zain, Naura meminta. Tapi semakin ia meminta, semakin Zain terus saja bernafsu untuk menjamah tubuh Naura. Hentikan Zain, sekali lagi Naura memohon. Wajah Zain yang sudah berada di depan mispi milik Naura, tapi saat mendengar permintaan Naura, Zain menghentikan seutuhnya. Ia berdiri dan berjalan menjauh. Napas Naura naik turun. Ia merasa lega sekaligus terkejut saat Zain menghentikan semuanya. Kenapa kamu bersikap seolah aku ingin memperkosamu? Zain memakai bajunya kembali, sedangkan Naura menutup tubuhnya dengan selimut. Itu karena kita belum menikah. Aku tak ingin melakukannya lagi. Aku anggap saat kita melakukannya, itu adalah kesalahan yang harus aku tebus dengan pernikahan. Dan sekarang, aku tak ingin melakukan kesalahan itu lagi. Naura masih duduk di atas ranjang hotel. Zain mengambil baju Naura yang tergeletak di lantai, lalu memberikannya. Pakailah, aku antar kamu pulang. Aku tunggu di lobi hotel. Zain berjalan keluar dan menutup pintu kamar itu. Naura mengambil baju itu dan langsung memakainya. Padahal tadi mereka sudah tak mengenakan pakaian sehelai apapun. Tubuh polos Zain pun terlihat sangat jelas. Aroma tubuhnya membuat Naura ingin terus menciumnya. Dan sentuhan Zain bahkan sempat membuatnya mendesah. Tidak, kenapa aku jadi membayangkannya? Dia sudah melihatku tanpa busana, seolah ingin memperkosaku. Walaupun sejujurnya aku menginginkannya, tapi aku tidak ingin membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Naura memandangi dirinya di kaca. Setelah penampilannya kembali, ia menaiki lift dan turun ke bawah. Benar saja, Zain sudah duduk di sana menunggunya. Naura berjalan perlahan menghampiri. Zain yang melihatnya langsung menutup ponselnya dan berjalan menuju parkiran mobil. Lalu mengikutinya dari belakang. Laura mengikutinya dari belakang. Tak ada gandengan tangan dan juga senyuman. Di dalam mobil, Zain hanya diam membisu. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah Naura. Maaf, aku tidak turun, ucap Zain tanpa memandang Naura. Apa besok kita jadi pergi? Apa besok kita jadi pergi? Tanya Naura. Kemana? Katamu mencari cincin pernikahan, jawab Naura. Zain menghela napas. Tidak jadi besok. Lalu kapan? Tanya Naura lagi. Zain tak menjawab. Ia melihat ke arah depan seolah sedang marah. Turunlah dari mobilku, ucap Zain dingin. Zain, Naura melihat ke arahnya. Cepat, aku ingin pulang, Zain berkata dengan nada tinggi. Kamu marah padaku karena aku tak mau tidur denganmu saat di hotel. Naura terus menatap Zain. Zain akhirnya keluar pintu, lalu menghampiri pintu Naura dan membukanya. Ia menarik tangan Naura keluar dari mobilnya. Tanpa perkataan apapun, Zain lalu masuk lagi ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan Naura di depan rumahnya.